mau bikin 3 langsung, itu harus diberitahukan. Karena kita udah jadi umum ya, jadi 21 mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walau nawa arba'an wasallama min kulli rak'ataini biniyatin naqsi jaza aw bila niyah amdan batalat aw sahwan atamma arba'an wa sajada lisahwi. Dia niat 4 rakaat tapi 2 rakaat dia salam dengan niat mengurangi 22. Tadi niatnya 4 rakaat sekaligus. Boleh kalau pakai niat. Oh bila niat, kalau nggak pakai niat langsung dia niat 4 tapi kerjain 22 sengaja, batal sholatnya. Niatnya 4 kerjain 22 ya. Ini yang dikatakan innamal amalu binniyat. Au sahwan, atau dia lupa. Sempurnakan. Tetap kerjanya 4 tapi dia sujud untuk sujud sahwi. Wa yundabu liman dakhala al-masjid an yusalli rak'ataini tahiyyatahu kullama dakhala wa in kathura dukhuluhu bi sa'atin wa tafutu bil qu'ud walau nawa rak'ataini mutlaqan au manzuratan au ratibatan au faridatan faqat awil fardha wa tahiyyah hasala. Ini kita seperti kita ke masjid subuh ya, subuh kelihatan nggak lama lagi qomat nih ya, nggak lama lagi qomat tapi kita pengen qobliyah subuh yang khairul dunya wa fiha, kerjain niat qobliyah subuh tapi udah termasuk kita tahiyatul masjid ya. Kalau kita tahiyatul masjid nggak dapat qobliyah subuh, itu posisinya lebih tinggi qobliyah subuh. Jadi dengan kita niat qobliyah subuh udah dapat tahiyatul masjid. Atau dilupa, dinyampe langsung dia duduk ya, langsung dia duduk di belum tahiyatul masjid, jangan bangun, langsung baca tasbih 3 kali, subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Itu sudah memadai, mencukupi sebagai pengganti dari tahiyatul masjid. Wa idza dakhala al-imamu bil maktubah aw syara'a al-mu'adzinu bil iqamah huriha ibtitahu kulina plin tahiyatin rawatib wa ghairihima. Jadi kalau imam udah siap mau sholat fardu, itu dimakruhkan kita mau tahiyatul masjid ataupun qobliyah ya, dan sebagainya, sholat sunnah. Karena nilai sholat yang paling berharga takbiratul ihram kita bareng imam. Imam takbiratul ihram, kita takbiratul ihram.
Jangan kekeh dia terusin sholat sunnahnya. Akhirnya ketinggalan 1 rakaat. Sholat jamaahnya nggak sempurna. Ya. Ini harus kita apa tuh? Harus kita utamakan sholat fardu. Udah terlanjur sholat sunnah, batalin. Imam udah takbiratul ihram, udah baru dapat rakaat kita. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera menuju saf untuk sholat. Yang harus dijaga. Jadi kita harus pandai membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Karena kekurangannya ilmu, kurangnya pengetahuan, dikekeh. Gue udah biasa soalnya qobliyah. Biar ketinggalan rakaat, yang penting qobliyahnya selesai, udah puas dah dia. Itu wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malu madudatun la tuqbalu. Jadi di ibadah tanpa ilmu, nggak tahu ilmunya. Padahal sholat fardu itu wajib, lebih utama didahulukan. Tinggalkan yang sunnah. Makanya sama kita ada pengajian di maghrib, ada pengajian. Wirid maghrib ala kadarnya aja. Jangan kita tinggal yang Rasulullah pesan, jangan sampai ketinggalan tuh. La ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10. Setelah itu Allah manta salam ke salam, Fatihah, doa. Kenapa? Itu semuanya sunnah. Pengajian ini, taklim ini wajib. Tuh. Ini kapan aja, mau yang pengajian subuh sama. La ilaha illallah wa la syarika lah aja kita tinggal tuh yang 10 udah. Kalau antar salam itu Fatihah, doa. Langsung taklim. Ada juga yang marah. Dari dulu dari engkong kita tuh tinggal. Wow, dari engkong kita nggak tinggal. Harus wirid, ratib. Minimal separuhnya katanya. Akhirnya pengajian kebagian cuma 15 menit. Itu namanya salah kaprah. Ya, salah kaprah. Wa naflu fi baitihi afdalu minal masjid. Wa yukrahu takhsisu ayratil jum'ah bi salatin. Wa salatul raghaib fi Rajab wa salatul nisfi Sya'ban bid'atani makruhatan. Jadi dalam hadisnya paling afdol sholatnya orang laki di rumahnya, paling afdol. Daripada girang tuh, yang nggak sholat jamaah ke masjid girang tuh. Bini kata, masjid ngapain sholat jamaah? Lu nggak baca hadis lu? Karena buku hadisnya soek, tapi itu doang kan. Padahal paling afdol sholatnya orang laki di rumahnya. Kecuali yang 5 waktu. 5 waktu afdolnya di masjid atau mushola. Berarti kita usahain sedapat mungkin kalau bisa qobliyah di rumah, yang rumahnya dekat sama masjid. Ya, yang jauh qobliyah di rumah takut ketinggalan. Ba'diyahnya gitu juga, usahain di rumah. Sehingga kita benar-benar dari masjid pulang ke rumah. Ini karena udah ba'diyah di rumah, pulangnya mampir warteg, ngopi, ngobrol. Bini udah duduk, ujang-ujang lagi siapin makan malam, belum juga nyampe, pulang orang ngobrol. Nah itu kalau dia selalu wiridin ba'diyahnya di rumah,
Insya Allah habis sholat langsung dipulang. Tadi mau jalan lagi, udah ganti kostum, ya, udah nggak pakai pakaian yang di masjid lagi. Jadi kayak begitu. Dimakruhkan orang yang khususin banget sholat sunnah malam Jumat, ya. Oh, malam Jumat dah, waduh, sholat sunnahnya banyak banget dia. Dimakruhkan. Setiap malam itu adalah bagus. Salat Rajab ini banyak yang ngerjain masih. Bulan Rajab banyak sholat sunnah dan sebagainya. Sholat nisfu Sya'ban. Sebelum nisfu Sya'ban sholat sunnah dulu. Sholat nisfu Sya'ban. Bahkan ceramah ada yang nyampe itu kita sholat sunnah dulu, sholat sunnah nisfu Sya'ban. Di sini dijelaskan dua-duanya bid'ah. Artinya yang apa Rasulullah nggak suruh, Rasulullah nggak ngerjain. Diambil jalan tengah nih makruhatan. Kalau bilangin haram, kekerasan kali, ya. Nah kalau udah bid'ah itu, kalau bid'atin dolalah, ukulah dolatin pinar. Bakal apaan? Terserah capek-capek masuk neraka. Jadi keibadah itu ada aturan mainnya. Kayak dulu malam apa itu? Yang baca Yasin apaan? Nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban, keramas. Tuh, keramas. Pakai sifat mata. Itu nggak disuruh, nggak seperti itu. Salah paham. Disuruh bersihin diri kita dari dosa dan nista. Makanya malam nisfu Sya'ban banyak ibadah. Paginya datang ke rumah orang tua, silaturahim orang tua, bawain sirup, meroti yang kayak penggilesan. Dulu kan begitu. Jadi aturannya kayak begitu. Jadi bukan sholat nisfu Sya'ban. Ada yang mau nanya silakan. Kalau ada orang pakai kateter, nah yang penampungannya itu bisa dilepas, itu dia wajib sholat atau? Orang sholat pakai kateter. Tahu kateter? Yang tahu kateter. Kateter yang alat vitalnya itu masukin selang. Terusannya ke kantong kencing. Terus dia mau sholat, dicopotin tuh kantong kencingnya. Kateter tetap ada di situ. Itu gimana? Boleh nggak? Hukumnya hukum sama orang yang salisul baul, yang kencingnya netes saja kan gitu, sama. Dia nggak boleh sholat kecuali udah masuk waktu. Itu. Nggak boleh sholat kecuali udah masuk waktu. Alasan gimana? Nah ini kan apa namanya, alat vital kita dimasukin selang. Di selang itu kan banyak kencingnya juga. Mampu dimaafkan. Nah kalau yang itu sama juga yang keremian. Iya. Satu keremi tambahin banyak. Tetap dia wajib cebok, pakai pempes, istinja pakai pempes, sholat, wudu, sholat. Dan nggak bisa satu wudu dua waktu. Tuh, nggak bisa satu wudu dua waktu. Sama seperti perempuan yang istihadah, keluar darah tapi bukan haid, darah penyakit. Maka dia wajib sholat kalau udah masuk waktu baru wudu.
Ada lagi yang nanya, Ustaz, kita lagi istiadah, kata ibu-ibu. Iya. Kita pulang kondangan jam 3. Wudu, sholat zuhur. Selesai sholat zuhur, asar, azan asar. Boleh nggak langsung sholat? Boleh. Cuman wudu dulu gitu. Kalau kata nggak boleh, tadi kata nggak langsung sholat. Boleh, cuman wudu dulu. Jadi satu wudu, satu waktu. Karena dia punya dispensasi karena penyakit. Jadi selesai sholat zuhur, asar, buka mukena, saya bilang, cebok, wudu, baru sholat asar. Begitu. Ngomong deh, ya Allah, repot banget ya. Agak repot. Undangan sampai petot-petot pakai lipstick, pakai bedak, pakai eyeshadow, nggak repot, nggak ngomong repot. Itu karena manusia begitu. Kalau untuk ibadah, perhitungan dia, repot. Terus yang lainnya, silakan. Kalau sholat tarawih itu duduk kayak ini, duduk di Rasul. Kemudian itu kalau terakhir duduk kata waroknya. Gimana? Siap. Yang ditanya, boleh gak gitu? Iya gitu. Sholat tarawih dari rakaat pertama sampai rakaat 20, ya. Terus. Duduknya iftiras. Terakhirnya waktu witir. Nggak tarawih terakhir. Ya, kalau udah 19 rakaat untuk tarawih semua. Waktu rakaat yang ke-20 baru tawarruk miring. Boleh? Boleh aja. Karena semuanya sunnah. Model duduk pun sunnah, ini sunnah, boleh aja. Abdulnya apa? Abdulnya apa yang Nabi katakan. Shollu kama ra'aitumuni sholli. Sholat kalian sebagai kalian tahu bagaimana aku sholat. Nah, sholat begitulah. Tiap 2 rakaat iftiras. Apa namanya? Tawarruk. Miring dulu. 2 rakaat. Soalnya kayak begitu. Orang enggak iftiras terus-terusan. Kita husnuzon aja. Jarinya lagi cantengan kali kan gitu. Selesai. Enggak masalah lagi. Heran. Ini intonasi nih. Heran apa? Di sholat tuh duduknya sama aja tahiyatnya semua. Lagi dipakai aja lagi, suruh imam mulu. Wah, terus aja tuh. Ini orang yang hati burik begitu tuh. Husnuzon aja udah. Ini kakinya lagi sakit dan sebagainya. Kan jadi nggak masalah udah. Sholatnya toh sholat sunnah. Cuma apa-apa kan kita pengennya yang abdol. Nah beli duku aja kayak pilihin. Duku. Kan nggak ada gohok duku semua. Mengapa? Dipilih yang kecil-kecil enakan. Kalau duku yang gede-gede, bijinya juga gede. Ya. Yang kita tentara Belanda dulu makan duku, dikupas, digigit aja langsung. Ditabokin tukang dagangnya. Tukang dagang kata tuan ini dikupas dulu, buangin. Dibeli lagi nangka kan udah dikupasin, dikupas juga, dibuang nangkanya makan bijinya. Nih, yang Belanda bego, ditabokin lagi tukangnya. Dikit yang pertama pesannya suruh kupas dulu, nangka udah dikupas makan bijinya. Akhirnya orang kita ketularan ya. Biji nangka dijemur goreng, bumbu jengkol ya. Namanya dirobah biji beton. Terus lagi yang lain silakan. Sholat yang kedua kita itu sudah sholat menghormati masjid atau sholat menghormati tempat sholat. Contoh, kalau sembahyang kan kami di jalanan nih, perlu nggak kalau ke masjid? Terus kedua, kalau tempat aula itu dijadikan buat sholat kan buka puasa nih. Apakah ada peraturan masjid tempat itu?
Oh gitu. Sering sholat gitu ya. Itu tadi itu ada yang namanya istilahnya sholat sunnah mutlak. Kalau yang bukan masjid, ya sholat sunnah aja dah, nggak punya merek. Sholat sunnah rakaat ini, Allahu Akbar. Itu. Kalau masjid menghormati masuk ke rumah tempat ibadah, tempat sholat. Namanya masjid, tempat sujud. Ada juga sih yang ngasih sholat di jalanan, ngapain nanti tahiyat masjid juga? Nah, kok di jalanan masjid? Karena Nabi katakan, Alhamdulillahilladzi ju'ilatil ardu masjidan. Segala puji bagi Allah, kata Rasulullah, Allah jadikan untukku dan umatku semua tanah masjid. Artinya bisa dipakai sujud. Kecuali comberan. Jadi ada tempat-tempatnya. Jadi kalau di jalanan, ya udah sholat sunnah mutlak aja. Sama seperti gedung-gedung serbaguna. Tuh kementerian apa situ tuh? Transmigrasi apa? Itu kan gedung itu dipakai bakal sholat Jumat, bakal misa, dipakai juga di situ. Makanya saya waktu diminta khotib di situ nggak ada, saya bilang masjid banyak, nggak ada. Maksudnya apa? Bingung. Tempat ibadah itu yang dikatakan masjid jangan dikotorin. Udah namanya masjid aja orang non muslim nggak boleh masuk. Kenapa? Dia nggak suci, nggak boleh masuk. Tapi Istiqlal boleh masuk, ya. Masjid turis. Ya. Orang-orang presiden kafir pada datang itu masuk, ya. Makanya pengurusnya nggak boleh orang Muji Telapan, nggak boleh, ya. Nggak bisa. Ya. Bisa repot nih pemerintah, ya. Mesti pengurusnya yang sih gampang-gampangin dah. Termasuk dekat tuh nggak begitu populer di Quran, yang begitu bisa jadi pengurus. Ya. Ini yang jelas besok tanggung jawab di hadapan Allah. Ya. Ada orang ini di Jawa biasa sholat Jumat, waktu tiduran, mau lewat zuhur, itu boleh nggak? Salat apaan? Duha. Itu udah Jawa udah biasa. Udah wirid. Iya, boleh, udah wirid ya. Kita makan udah wirid, kadang-kadang kita kelupaan, kita ngindo. Kan namanya udah wirid. Kalau wirid nggak pengen tinggal. Rasulullah pernah sholat ba'diyah, sholat qobliyahnya karena waktu udah mepet, langsung sholat waktu. Selesai sholat subuh, Rasulullah ba'diyah, qobliyah, kodok. Kenapa? Udah wirid. Wirid nggak bisa ditinggal, nggak wajib, tapi kan dia merasa wirid nggak enak. Sama orang yang ngerokok. Di masjid kelupaan sholat mandi pulang nggak? Kagak. Rokok kelupaan pulang. Ngaku aja gitu. Padahal mau ke masjid tuh di jalan kan, ya Allah, kelupaan. Ayarin dah. Tapi jajalin rokok nggak bawa. Pulang dia biar gerimis, cuman nggak balik udah. Itu aja tuh, kalau udah wirid nggak bisa ditinggal. Kenapa? Rasanya ada yang kurang sama dia. Enak. Emang nggak wajib, ya. Kita yang wajibkan untuk menjaga wirid kita, ya. Ini mau dibuka judul baru, udah tinggal dikit banget tuh. Iya. Kalau ada non muslim, kebetulan waktu sholat zuhur, dia lagi di luar tuh di teras. Kalau bertanya, udah 2 kali, pertama dia bertanya, dia kan dia pas 2 kali, kalau bisa buka. Ini muslim, nah itu boleh nggak?
Silakan tempat ini ya luar. Ayat itu innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis hissi. Umar bin Khattab aja itu mau pegang lembaran Quran, lembaran doang. Dia mau lihat adanya lagi baca. Fatimah lagi baca surah Toha. Umar datang, kamu baca apa? Si tahu kalamullah. Sini saya lihat, nggak boleh. Kamu kafir, najis, nggak boleh. 2 kali pukul adanya sampai berdarah-darah mulutnya, nggak dikasih juga. Karena dikata musyrik itu najis hissi. Makanya sampai sekarang yang dikata tanah haram itu orang musyrik nggak boleh. Ya, musyrik. Kayak waktu Masjid Haram disandra tahun 79. Saudi lagi akram-akram itu sama Amerika. Tadi ya, Amerika yang mau masuk pakai F-15 mau ditembak tuh menara lubang anginnya, tapi imam masjid nggak kasih, tak boleh. Raja tunduk. Akhirnya siapa yang bawa tuh pesawat? Pakistan yang berhasil tuh tembak lubang anginnya dengan peluru yang isi peluru gas air mata, ngebul lalu baru kabur mereka semua tuh penyanderanya. Karena nggak boleh orang kafir, walaupun pakai pesawat, udara Mekah. Ya. Kalau masjid itu jelas masjid yang suci. Berarti semua masjid dinamain Baitullah, rumah Allah, nggak bisa dipakai. Termasuk orang yang punya hadas besar, orang yang haid nggak boleh duduk di masjid. Ya. Jangan pakai alasan lagi dah, nggak ngetel dan sebagainya. Mau ingusan ngetel. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyi wa hifdhal mursalin wa ila hafal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.